Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam materi yang keempat tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat Allah ini merupakan rukun iman yang kedua. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu meminta berdoa demi kelancaran pembelajaran kita hari ini dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa tujuan atau kompetensi dasar yang kita akan capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pertama yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai implementasi iman kepada malaikat. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu menyajikan antara hubungan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti dan disiplin. Daripada itu, dari tadi kompetensi dasarnya ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi kita yaitu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, setelah kita udah mengetahui identifikasi masalah kita, KIKD kita, tujuan kita, sekarang masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin kalian sudah tahu iman itu apa. Nah, iman berarti ditetapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan iman. Di sini materi kita yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Dan indikatornya dari orang beriman adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisan. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-harinya.
Selanjutnya yaitu sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu akan beriman pula kepada para malaikat. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena malaikat merupakan salah satu ciptaannya yang harus diyakini eksistensinya dalam alam semesta ini. Nah, malaikat adalah ciptaan Allah yang berasal dari cahaya atau nur itu sendiri dan senantiasa mengabdi kepada Allah serta tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat ini merupakan makhluk Allah yang selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh ketaatan, berbeda dengan iblis yang menentang perintah supaya bersujud kepada Allah. Hal ini disebabkan karena iblis diciptakan dari api atau nar itu sendiri. Setelah kita memahami tentang pengertiannya, kita masuk ke dasar hukum iman atau dalil nakli iman kepada malaikat. Nah, dalilnya di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bain ahadim min rasulihi wa qulil sami'na wa ata'na ghufranaka rabbna wa ilaikal masyir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Itu dalil naklinya sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi penguat dari iman kepada malaikat. Setelah kita sudah mengetahui tentang dalil naklinya, kita masuk ke perbedaan manusia, malaikat. Oke, di sini ada kedudukan manusia dan malaikat. Antara manusia dengan malaikat terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua ciptaan Allah tersebut telah diciptakan Allah sejak dahulu kala. Di samping itu, antara manusia dengan malaikat terdapat persamaan dan perbedaan. Di antara persamaan dari kedua makhluk tersebut adalah yang pertama, sama-sama makhluk Allah. Yang kedua, sama-sama berkewajiban menyembah kepada Allah. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki akal. Terus selanjutnya, sedangkan perbedaan antara manusia dengan malaikat, di sini ada perbedaannya. Tadi persamaannya, sekarang yaitu perbedaannya. Di sini Ibu mengambil 6 perbedaan manusia dan malaikat. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya atau nur itu sendiri. Yang kedua, yaitu kalau manusia itu berjenis kelamin, sedangkan malaikat tidak berjenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu memiliki nafsu. Itu manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki
nafsu. Yang keempat, manusia bisa dilihat, makhluknya kasa bisa dilihat dengan mata kita sendiri, tetapi kalau malaikat itu tidak bisa dilihat. Yang kelima, manusia akalnya bersifat dinamis, sedangkan malaikat akalnya bersifat statis. Terus dan yang terakhir, manusia tidak terjaga dari dosa, sedangkan malaikat terjaga dari dosa. Tambahkan kalau jin terbuat dari api. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan manusia dan malaikat. Selanjutnya yaitu wujud dan tugasnya. Nama dan tugas malaikat. Di sini ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya jumlah malaikat itu banyak sekali, Nak. Tetapi untuk yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya apa sih, Nak? Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Mikail membagikan rejeki kepada manusia itu sendiri. Nah, rezekinya bisa berezeki materi, bisa rezeki sehat ataupun yang lainnya. Yang ketiga, Izrail di sini yaitu pencabut nyawa. Yang Israfil peniup sangkakala, Roki pencatat amal baik, Atid pencatat amal jelek atau amal buruk manusia itu sendiri, Mungkar yang akan menanyakan pas kita sudah meninggal atau penanya orang mati. Mungkar Nakir itu sama tugasnya, penanya orang mati di dalam kuburan. Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Oke, selanjutnya yaitu hikmah. Hikmah apa sih yang kita dapat dari materi kita hari ini? Hikmah iman kepada malaikat, kewajiban beriman kepada malaikat ini memiliki beberapa hikmah yang sangat berguna bagi manusia. Di antara hikmah tersebut adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah, mengingat malaikat merupakan salah satu ciptaannya. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah dan iman kepada malaikat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati, karena dia menyadari bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh para malaikat. Dan yang keempat, yaitu mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik, karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tidak baiknya akan dicatat tindakannya, perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat. Dan yang kelima yaitu menghindarkan diri dari manusia, perbuatan tercela yang akan menurunkan martabat, derajat dari manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang tanda-tanda beriman kepada malaikat. Tanda-tanda beriman kepada malaikat ini merupakan materi terakhir kita. Yaitu yang pertama, tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya yaitu bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian. Yang kedua, memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga, berperilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Dan yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kelima, berpikir positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya.
Yang keenam, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong, ria dalam berbuat kebaikan. Itu materi kita yang terakhir. Jadi Ibu harapkan kalian bisa memahami materi-materi kita hari ini. Setelah kalian memahami materi kita hari ini, minggu yang akan datang Ibu minta kalian Ibu bagikan tugas, silahkan kalian kerjakan. Kerjakan tugas ini sebagai tugas di rumah, silahkan kalian kerjakan. Dan minggu yang akan datang kita kumpul, kita koreksi bareng-bareng. Yang benar itu seperti apa, yang jauh lebih benar itu seperti apa. Oke, karena materi kita sudah habis, sebelum ditutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ada motivasi belajar. Motivasi belajarnya apa sih? Motivasi belajarnya, ketetapan Allah adalah yang terbaik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Motivasi ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Baiklah, karena pembelajaran sudah selesai, semoga minggu depan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.